Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat juara, ketemu lagi dengan Kak Imam dalam pembelajaran fisika. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Tentunya sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum kita mulai belajar online kita hari ini, Kak Imam minta kalian senyum dulu ya. Senyum yang manis supaya hari ini makin cerah, makin baik dan makin bahagia. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Senyum dan tahan 5 detik. Oke, keren banget ya, luar biasa teman-teman. Hari ini kita akan bahas apa nih Kak? Bahas materi fisika tentang rangkaian listrik AC ya. Oke, jadi rangkaian arus bolak-balik atau kita sebut dengan rangkaian listrik AC. Oke, listrik AC itu apa sih Kak? Kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai listrik dinamis DC, kemudian induksi elektromagnetik, maka ini lanjutannya. Kita lihat dulu head to head antara listrik DC dengan AC. Listrik DC itu atau arus searah yang sumber arusnya itu bisa dari baterai, bisa dari aki, bisa dari sel volta, itu memiliki tegangan yang stabil, nilainya tetap. Jadi kalau kita lihat di grafik tuh teman-teman, itu grafiknya tegangannya tetap dalam selang waktu tertentu, sehingga karena tegangannya tetap sesuai dengan hukum OHM yang mengatakan bahwa V sama dengan I kali R, tegangan adalah arus kali hambatan, maka kalau misalnya tegangannya konstan, arusnya juga konstan dong, kan gitu ya. Nah, oke, ini jadi arusnya juga konstan pada waktu tertentu atau terhadap waktu. Berbeda dengan AC, arus bolak-balik yang dihasilkan dari generator atau genset yang dia itu nilainya naik turun ya, maka disebut dengan arus bolak-balik gitu ya. Dimana nilainya itu membentuk satu fungsi gelombang, tegangan sama dengan tegangan maksimum kali sin omega T. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada nilai maksimumnya, kemudian dia bergerak, grafiknya itu naik turun seperti fungsi gelombang. Maka di sini bisa kita bisa gambarkan V sama dengan V maksimum kali sin omega T. Vmax adalah tegangan maksimum, kemudian omega T. Omega itu adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut, gitu ya. Oke. Baik, kemudian bagaimana dengan penjelasan lebih lanjutnya lagi nih? Kita lihat di sini. Oke, ini Kak Imam menggambarkan ada sebuah grafik yang menunjukkan nilai dari tegangan arus bolak-balik naik turun. Di sini ada grafik di mana kita awali dari sini dulu ya. Oke, kita lihat. Ini adalah saat dimana titik mula-mulanya, kemudian dia naik gitu ya, sampai mencapai ke tegangan maksimum dalam waktu tertentu, kemudian dia turun nih teman-teman. Nah, pada saat turun maka dia fasenya berubah menjadi negatif, kemudian maksimum dan seterusnya, jadi membentuk satu fungsi gelombang. Jadi ada dua fase, ada ketika dia positif dan ketika dia negatif, maka dia disebut dengan arus bolak-balik. Ini arahnya positif, ini arahnya negatif gitu. Baik, oke, lanjut. Ada satu benda nih yang digunakan untuk menganalisa sinyal listrik gitu ya, bisa untuk AC atau DC sih sebenarnya. Oke, namanya adalah osiloskop. Ada nggak di antara teman-teman yang pernah pakai ini atau pernah praktikum di lab fisika di sekolah kalian? Ada? Oke, bagi kalian yang sudah pernah, kalian beruntung banget. Bagi kalian belum, oke, kita coba gimana cara bacanya. Osiloskop ini adalah satu alat yang memang digunakan untuk mengukur tegangan atau arus listrik. Oke, di sini ada kotak-kotak di mana setiap kotak ini menunjukkan skala. Biasanya sih ukurannya 1 cm kali 1 cm ya. Di mana arah horizontal untuk mengukur periode dan arah vertikal untuk mengukur tegangan atau arus maksimum. Oke, contohnya seperti ini misalnya. Misalnya ada satu layar osiloskop yang gambar sinyal listriknya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mencari tegangan dan arus listrik. Kemudian periode. Nah, untuk skala vertikal menunjukkan tegangan maksimum, di mana rumusnya adalah V maksimum adalah jumlah kotak dikali skala. Contoh misalnya, oke, sebentar. Contoh misalnya,
Oke, nah stop. Nah, kita lihat di sini. Contohnya, misalnya satu kotak vertikal menunjukkan nilai skalanya 2 volt. Oke, maka tegangan maksimumnya kita hitung jumlah kotak. Ini sumbu utamanya kita tarik dulu tengah-tengah, serabot. Nah, ke atas sampai ke puncak 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Berarti tegangan maksimum adalah 3 kotak. Dikali berapa nih? Kali 2 volt, maka berapa nih? 6 volt. Oke, berarti tegangan maksimumnya 6 volt. Gampang ya, cuman ngitung jumlah kotak doang, ya kan? Ada 3 kotak, ya kan, ke atas, bisa juga ke bawah, sama aja kan, 3 kotak juga kan untuk mencapai maksimum kan. Dikali skalanya. Di sini misalnya skalanya 2 volt. Udah kaliin aja 3 kotak ke atas kali 2 volt, 6 volt tegangan maksimum, gitu kan? Periodenya gimana Kak? Nah, periodenya itu dihitung skala horizontal ya. Baik, teman-teman. Periode itu apa sih? Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk menembus satu gelombang. Nah, kalau teman-teman ingat lagi belajar gelombang, satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Berarti dari sini sampai sini. Pertanyaannya, dari sini sampai sini berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4. 4 kotak Kak. Udah, kali skalanya berapa? Misalnya satu kotak skalanya 1 detik misalnya gitu kan, maka kali 1 detik jadi 4 detik. Gitu, ini periodenya. Begitupun misalnya mencari frekuensi, cuman bedanya kalau frekuensi itu kan kebalikan dari periode kan, jadi 1/4 udah selesai, ya kan, 1/4 Hz gitu kan. Oke, ini adalah cara untuk membaca osiloskop. Jadi kalau misalnya teman-teman ada soal yang dikasih tahu nih gambar osiloskop, maka untuk mencari tegangan vertikal bisa dapat dari skala vertikal. Untuk mencari tegangan ya, bisa dari skala vertikal. Untuk mencari periode frekuensi bisa dilihat dari skala horizontalnya untuk menempuh satu gelombang gitu. Oke, lanjut. Kemudian oh iya, di sini ada disebutkan ada yang namanya nilai efektif. Oke, apa itu sih kan nilai efektif? Nilai efektif itu adalah nilai yang terbaca pada alat ukur. Kalau teman-teman menggunakan tegangan, kalau teman-teman menggunakan voltmeter untuk menghitung tegangan, maka yang terbaca pada alat ukur tersebut atau voltmeter tersebut disebut dengan tegangan efektif. Yang nilainya bisa teman-teman cari dari tegangan maksimum dibagi akar 2. Jadi prinsipnya kalau teman-teman tahu tegangan maksimum, maka otomatis tahu tegangan efektif. Karena rumusnya adalah tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Selesai kan gitu ya. Kalau misalnya arus efektif, arus efektif juga sama, berarti arus maksimum dibagi akar 2. Begitu ya. Lanjut. Dalam bab rangkaian arus bolak-balik dibahas juga nih namanya rangkaian seri RLC. Kenapa RLC? Karena memang ada 3 komponen yang terdiri dari R atau resistor, L atau induktor, C kapasitor. 3 komponen ini dipasang seri. Kenapa nggak pasang paralel Kak? Kalau menurut informasi yang Kak Imam dapatkan dari sumber terpercaya, kenapa dirangkai seri RLC? Karena memang ada fungsinya, yaitu untuk menangkap gelombang radio atau gelombang TV misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya radio zaman dulu yang harus diputer-puter gitu kan untuk mencari frekuensi dari stasiun radio tertentu, maka itu bisa digunakan rangkaian RLC, atau misalnya gelombang TV juga bisa gitu. Kalau paralel tidak ada fungsinya. Oke, lanjut. Kemudian rangkaian RLC ini tentunya dipasang pada sumber arus AC. Nah, sumber arus AC itu biasanya simbolnya kayak gini nih ya. Bulat, tengahnya ada gelombang. Artinya kutub positif negatifnya berubah-berubah. Nah, kemudian tegangannya ya ini karakteristik dari tegangan arus bolak-balik. Tegangan sama dengan tegangan maksimum kali sin omega T. Berbeda dengan sumber tegangan DC. Kalau DC kan bentuk simbolnya kan 2 garis panjang pendek, yang panjang kutub positif, yang pendek kutub negatif, dan arus keluar dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Ini untuk simbol yang arus DC kan gitu ya. Oke,
Pada rangkaian RLC ini ada 3 komponen. R yang memiliki resistansi nilainya ohm, kemudian L punya induktansi satuannya Henry, dan C kapasitor yang memiliki kapasitansi satuannya farad. Dan karena 3 komponen ini, maka hambatan pada rangkaian RLC ini ada 3, yaitu hambatan resistor R, kemudian hambatan induktor XL atau yang bisa juga disebut dengan istilah reaktansi induktif. Dan ini perlu dicarinya XL-nya dari rumus XL sama dengan omega kali L. Jadi kalau teman-teman dikasih tahu nih soal nih, induktansinya 2 Henry misalnya gitu, maka cari dulu XL-nya untuk mendapatkan hambatan dari rangkaian RLC. Jadi reaktansi induktif itu XL omega kali L. Omeganya itu dia nempel sama waktu di sini ya. L-nya biasa dikasih tahu. Kemudian yang kedua reaktansi kapasitif. Ini rumusnya. Jadi berbeda dengan XL. Kalau XL kan omega kali L. Kalau XC kebalikannya 1 per omega C. Omega kecepatan sudut, C-nya adalah kapasitansi yang satuannya farad gitu. Nanti dari 3 jenis hambatan tadi yang pada rangkaian RLC, hambatan pada resistansi, resistor, induktor, dan kapasitor, maka total hambatannya kita sebut dengan istilah impedansi. Yang kita bisa dapat ini teman-teman, nilai impedansi itu dari Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Dan tegangan arus dan hambatan ini atau impedansi ini berlaku hukum OHM. Kalau biasanya kan kita di listrik dinamis DC kan hukum OHM kan V sama dengan I kali R ya. Kalau di rangkaian RLC ini karena ada 3 jenis hambatan, maka kita gunakan V sama dengan I kali Z. Z-nya adalah impedansi gitu. Jadi misalnya dikasih tahu tegangan, kemudian ditanya arus, atau dikasih tahu arus, tanya tegangan, bisa menggunakan hubungan antara phase I dan impedansi. Oke. Baik, lanjut. Misalnya ditanya tegangan pada ujung-ujung hambatan R, L, dan C, maka bisa kita cari VR, VL, dan VC dengan rumus VR adalah I kali R. Nah, I yang digunakan teman-teman perhatikan, I-nya adalah I efektif ya, bukan I maksimum tapi I efektif. Kemudian kalau nyari VL juga begitu, I kali XL. Oke. Ini VL I kali XL, pakai XL ya, bukan L ya, karena XL itu kan reaktansi induktif yang mana itu adalah hambatan dari induktor. VC I efektif kali XC. Jadi kalau misalnya dikasih tahu di soal tegangan pada masing-masing komponen, bisa menggunakan persamaan ini gitu teman-teman. Baik, bagaimanakah dengan arusnya? Kalau tegangannya itu tadi kita bahas, maka sekarang arusnya. Arusnya juga sama, dia membentuk fungsi gelombang juga, dimana arus sesaat pada arus bolak-balik, arus maksimum kali sin omega t min theta, dimana arus efektif adalah arus maksimum kali per akar 2. Nah di sini ada theta, theta itu adalah sudut fase. Sudut fase ini bisa dicari dari tan theta XL min XC per R. Ini dapat dari mana nih kak? Jadi kalau misalnya kita gambar nih, kayak Imam gambar di mana ya? Oh di sini ini. Oke. Misalnya kita gambar hubungan antara XL min XC dengan R, maka yang disebut dengan impedansi adalah yang ini. Ini impedansi. Nah ini adalah sudut fase. Jadi sebenarnya sudut fase itu bisa dapat dari sini. Kenapa pakai tan? Oke, tan itu kan posisinya adalah depan per samping ya. Kalau dalam trigonometri kan depannya ini, sampingnya ini. Depannya ini kan berarti XL min XC, sampingnya adalah yang nempel sama sudut theta nih, yaitu R gitu. Jadi tan theta XL min XC per R. Atau teman-teman bisa juga sih menggunakan, misalnya kak aku mau menggunakan cos, boleh nggak? Boleh. Cos itu kan samping per miring. Ini sampingnya R, miringnya Z ya. Boleh aja untuk mencari sudut fase gitu teman-teman ya. Oke, kemudian diagram fasor serangkaian RLC, ketika misalnya kita gambarkan tadi ya, bagaimana hubungan antara XLC, R, dan Z. Kalau menggunakan sudut pandang hambatan, maka ini gambarnya. Kalau kita menggunakan sudut pandang V, maka ini gambarnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada sudut fase tadi ya. Oke, ini impedansi. Sip. Oke, lanjut. Rangkaian RLC karena ada 3 komponen RLC, kemudian dia memiliki 3 jenis sifat. Sifatnya yang pertama adalah resistif. Resistif itu kayak gimana sih kak?
kita lihat dari perbandingan antara nilai XL dan XC. Kalau XL-nya sama nih teman-teman dengan XC, maka dia punya rangkaiannya itu sifatnya resistif. Nah, kalau XL sama dengan XC, maka konsekuensinya adalah impedansinya itu menjadi minimum dan arusnya itu menjadi maksimum. Kemudian grafiknya kalau kita lihat antara tegangan dengan arus, dia memiliki grafik dengan fase yang sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ini titik-titik simpulnya sama gitu kan. Kita bilang antara fungsi V dan I itu memiliki fase yang sama, sefase untuk rangkaian resistif. Oke, kemudian untuk rangkaian induktif, bedanya kalau induktif berarti XL-nya lebih besar daripada XC. Dan bagaimana gambar grafiknya? Kalau kita lihat di sini, gambar grafik pada rangkaian RLC yang bersifat induktif, kita lihat di sini nih teman-teman. Ini grafiknya, grafik apa nih? Ini yang merah ini grafik V ya. Ini yang biru grafik I. Artinya apa? Grafik V di atas grafik I, artinya V mendahului I, gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman dikasih gambar mana nih yang induktif, maka kita lihat dari ininya nih, apakah V di atas I atau I di atas V. Kalau ini kan V di atas I, maka dia sifatnya induktif. Oke, bagaimana dengan kapasitif? Kapasitif kebalikannya, berarti XC-nya lebih besar daripada XL. Maka kalau kita gambar grafiknya, grafik apa tuh namanya, arus listrik ini di atas grafik I, artinya I mendahului V, gitu ya. Jadi itu bedanya antara rangkaian RLC yang bersifat resistif, kapasitif, dan induktif. Dari sini kita akan tahu bagaimana frekuensi resonansinya, di mana frekuensi resonansi itu terjadi ketika XL sama dengan XC, sehingga omega kuadrat sama dengan 1/LC. XL itu kan omega L ya, XC 1/omega C, maka dapatkan omega kuadrat sama dengan 1/LC. Artinya nanti kita bisa dapat ini teman-teman, bagaimana menghitung yang kita sebut dengan frekuensi sudut resonansi. Ini rumusnya akar 1/LC. Jadi kita gunakan rumus ini untuk menggunakan atau untuk mencari frekuensi sudut resonansi, gitu. Gampang lah ya. Jadi kalau kita simpulkan seperti ini kurang lebih. Jadi jenis rangkaian ada induktif di mana XL lebih besar daripada XC, sudut fasenya V mendahului I, kapasitif XL lebih kecil daripada XC, V tertinggal I atau I mendahului V, dan resistif atau terjadi resonansi yang syaratnya adalah XL sama dengan XC dan V dan I grafiknya sepase. Oke. Kalau ditanya misalnya daya terbuang, daya itu kan I kali R kuadrat kali R ya, atau V kali I. Jadi bisa pakai ini teman-teman. Ini rumus untuk mencari daya yang hilang, gitu ya. Jadi beberapa rumus-rumus yang memang teman-teman perlu pahami dan perlu hafal ya. Ya, tidak cuma dihafal tapi dipahami. Tidak cuma dipahami juga dihafal. Itu akan membantu kalian banget dalam menjawab soal-soal tentang rangkaian arus bolak-balik. Gitu. Kita coba soal-soalnya ya. Pertama, dari soal yang pertama nih. Oke, silakan dibaca. Grafik pada gambar adalah layar osiloskop pada saat dihubungkan dengan arus bolak-balik tiap skala 12 volt. Pertanyaannya adalah tegangan rangkaian. Oke, di sini tidak ditanya misalnya tegangan maksimum. No. Berarti kalau gitu yang dimaksud adalah tegangan efektif, bukan tegangan maksimum ya. Kecuali kalau pertanyaannya gini, besar tegangan maksimum rangkaian adalah baru Vmax, tapi ini V efektif. Oke, gimana caranya nih? Oke, voltmeter. Berarti ini cari tegangan ya, Vmax. Maka kalau Vmax kita bacanya itu adalah skala vertikal. Kalau ini adalah sumbu utamanya, kemudian kita tarik ke atas, serobot berapa tuh? Dua kotak. Nah, satu kotaknya berapa skalanya? 12 volt. Maka berapa nih? 24 volt. Oke. Jadi tegangan maksimumnya teman-teman udah dapat 24 volt, gitu kan? Bagaimana dengan tegangan efektif? Rumusnya tegangan maksimum dibagi akar 2. Jadi 24 per akar 2. 24 bagi 2, 12 akar 2 volt. Ini gambar apa? Jawabannya gampang banget gitu ya. 12 akar 2 volt. Oke. Lanjut.
Contoh soal yang kedua. Oke, ini paling sering banget dikeluarin ya sama guru-guru kalian untuk ujian. Di sini perhatikan rangkaian seri RLC di bawah, ada persamaan tegangan sama dengan 100 akar 2 sin 1000 T, di mana 100 akar 2 ini menunjukkan V maksimum, sin 1000. Nah, 1000 ini yang nempel sama T menunjukkan omega. L-nya 2 Henry, R-nya 1000 ohm, C-nya 1 mikrofarad. Oke, ditanya adalah impedansi. Cari dulu XL. XL omega kali L. Omega tadi berapa nih? Yang nempel sama T 1000 ya, 1000. L-nya 2. Jadi berapa? 2000 Henry. Kemudian XC 1 per omega C, berarti 1 per 1000 kali C-nya. Ini perhatikan, ini mikro, berarti 10 pangkat min 6. Diubah dulu, 10 pangkat min 6. Ini ke atas 10 pangkat plus 6 bagi 1000, 1000 juga. Maka impedansi dapat nih. Rumusnya tadi apa? Akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Maka ini jadinya 1000 kuadrat ditambah 1000 kuadrat. Jadi berapa nih teman-teman? Ya udin 1000 akar 2, atau akar 2 nya jadi 141. 1,41 berarti 1400-an ya. 10. Kemudian ini dapat impedansi. Kak, nilainya harus efektif. Oke, lanjut. Oke. V sama dengan I kali Z. V maksimum, I maksimum kali Z. V maksimumnya ada di sini nih, nempel nih, 100 akar 2. I maksimum kali impedansinya, impedansi kayak Imam pakai ini ya, 1000 akar 2. Dapat deh I maksimum. Akar 2 coret 100 per 1000, 0,1 ampere. Maka I efektifnya adalah I maksimum dibagi akar 2. Dapat, gampang ini mah ya. Tapi memang butuh kesabaran untuk mencari nilai Z-nya ya, seperti kata slogan belajar kita ya, sabar ini ujian, kan gitu ya. Oke, lanjut yang terakhir. Pada rangkaian seri RLC tegangan efektif sumber 80 volt. Dikasih tahu nih tegangan efektifnya nih 80 volt. Sedangkan tegangan pada resistor 20 volt, VR 20 volt. Kalau kita gambar tadi nih, ini ada VL min VC, ini ada R, kemudian ini adalah Z, ini adalah theta. Maka kalau misalnya kita pakai cos itu kan samping per miring. Sampingnya ini R, miringnya ini Z. R-nya berapa nih? 20, V efektif 80. Jadi 1/4. Maka jawabannya cos min 1, 1/4. Cepet banget deh ya. Oke, teman-teman bisa diulang-ulang terus nih videonya supaya teman-teman paham, dan kalau nggak paham silahkan di komen di bawah atau bertanya sama teman, sama guru, atau teman-teman ikut les atau bimbingan belajar. Ingat, kalau teman-teman punya fasilitas yang lengkap untuk belajar, itu akan membantu kalian. Kalau kalian saranin kalian ikut bimbingan belajar, karena kalau dengan ikut bimbingan belajar kalian akan dapetin materi-materi dari kakak-kakak pengajar yang terbaik, dan juga dapat modul-modul yang terbaik, soal-soal yang terbaik gitu, dan bisa memotivasi kalian karena ketemu dengan teman-teman yang ambis semuanya. Oke, terima kasih teman-teman atas